Saya kenal kecombrang dari tahun 2016 aja. Oke. Suatu saat saya punya restoran di Bali. Di sana ada seorang chef yang terkenal di sana. Dia sering makan tempat saya. Dia katakan, "Cik, saya suka makananmu. Cuma harus pakai kecombrang." Oh. Dia tantang saya terus. Ya, dia Mhm. tantang saya terus. Bikin ini pakai kecombrang, bikin ini pakai kecombrang gitu. Idenya dari sana. Makanya saya pakai kecombrang sekarang ini. Makanya dapur kecombrang Surabaya jadi. Oke. Oke, Smart Liquor. Sekarang ini saya lagi ada di dapur Kecombrang Surabaya. Mungkin Smart Liquors ada yang masih belum pernah dengar atau masih ada yang merasa apa sih kecombrang itu? Sama, awalnya saya juga kayak gitu. Apa sih kecombrang itu? Tapi pernah lah dengar cerita-cerita kalau bisa loh dibuat masakan atau bahkan minuman gitu. Nah, sekarang ini saya mau tanya-tanya banyak hal nih sama Pak Cip langsung dari pemilik dapur Kecombrang Surabaya. Apa kabar Pak Cip? Syukur alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik sehat ya. Terima kasih kita masih bisa ngobrol-ngobrol kayak gini santai-santai. Nah, dapur Kecombrang Surabaya, Pak Cip Kecombrang. Kenapa sih? Mungkin mungkin ini pertanyaan dari Ivana dulu. Kenapa sih harus memilih Kecombrang dulu? Apa sih Kecombrang itu? Istimewanya apa sih? Ya, Langsung nih. pertama saya punya kebun apel. Di Mhm. mana kebun apel itu apelnya sangat jelek sekarang karena Oke. dibantu dari suhu yang tadinya dingin menjadi hangat, sehingga Mhm. hasilnya juga kurang maksimal. Terus kemudian suatu saat saya cari kecombrang, itu kecombrang ya. Saya cari kecombrang karena saya ingin menggunakan untuk masakan. Ya, saya cari di sana harganya sekitar 21.000 satu tangkai. Nah, kurus lagi. Kayak gini, Wah, 20.000. Kalau ini malah nggak boleh ini ya? gemuk, ini bisa 30.000 atau 40.000. Ya, itu yang 21.000 itu setengahnya ini separuhnya. Nah, bisa bayangkan, pada apel itu 1 kilo 7.000. Ya, ini satu tangkai bisa 30.000. Wow, pasti saya ngiler. Sehingga saya budidaya kecombrang. Nah, terus kemudian banyak sekali customer saya yang saya jual online ya, tanya apa sih manfaatnya? Pasti istimewanya. Betul, untuk apa gitu. Saya bilang untuk masakan. Paling masakan paling buat sambel katanya. Ah, Oh enggak, saya bilang di apa di medsos saya katakan ini bisa masakan ada ribuan masakan loh. Mereka nantang saya, buktikan. buktikan mana Ah, gitu ya. makanya di medsos saya pasang tutorialnya. Oke, Ya, kalian tutorial. betul. Dan tutorialnya itu membuat mereka juga ingin mencoba. Mhm. Akhirnya mereka juga beli kecombrang. Tapi Gitu. sebentar Pak Cip, Kecombrang dulu nih tadi Pak Cip. Saya kenal kecombrang dari tahun 2016 aja. Oke. Suatu saat saya punya restoran di Bali. Di sana ada seorang chef yang terkenal di sana. Dia sering makan tempat saya. Dia katakan, "Cik, saya suka makananmu. Cuma harus pakai kecombrang." Oh, Gitu. konsep mengatakan. Betul. Kalau nggak pakai kecombrang, saya nggak mau datang lagi ke sini. Oh, Ya, saya oke, tertantang kan. dari situ. Oke. Saya bikinlah beberapa masakan menggunakan kecombrang. Dia dia tantang saya terus. Mhm. Ya, dia tantang saya terus. Bikin ini pakai kecombrang, bikin ini pakai kecombrang gitu. Idenya dari sana. Makanya saya pakai kecombrang sekarang ini. Makanya dapur kecombrang Surabaya jadi. Oke, jadi semua bisa ditemukan di dapur Kecombrang Surabaya ini semua masakannya mengandung Kecombrang, tapi soft. jadi tidak sunyi. Tidak yang satu dua aja nikmat itu yang bisa pakai. Jadi semua masakan sih bisa. Nah, secara kesehatan sebenarnya untuk apa sendiri ini? Kecombrang ini memiliki karakteristik yang sangat unik. Dia memadukan atau menyatukan antara flavonoid dengan sitotoksik. Ya, flavonoid itu untuk mencegah radikal bebas atau biasanya disebut sebagai antioksidan. Sitotoksik ada suatu zat yang bisa membunuh sel. Ya. Nah, disinilah dia jadi satu perpaduan yang diburu dan dibunuh oleh sitotoksik itu adalah radikal bebasnya.
Pasti gitu. banyak yang mencari, apalagi kalau untuk penyakit tertentu yang Betul. baru. Iya, betul. Terus minuman Ya, gimana? Minuman minuman ini adalah jus dari buahnya kecombrang. adalah buahnya nih. Ya, Smart Liquors ini bunga. betul. Nah, Ya, adalah bentuk dari buahnya kecombrang. Yang mana kalau buahnya hanya bisa dibuat minuman aja. oh enggak. Jadi ini di beberapa daerah biasa digunakan untuk masakan juga, ya. Seperti di Padang, ya di sana untuk menggantikan asam kandis, ya. Terus kemudian di Medan, di sana digunakan untuk masakan yang namanya arsik, ya. Dia ada dipadukan juga dengan andaliman. Ya, jadi ada satu masakan di sana yang sangat terkenal, namanya ikan mas arsik. Itu mengandung Ya, buahnya. betul. Ya, kalau di Jawa Barat Aha. biasanya digunakan untuk rujak. Oh ya? Ya, digunakan untuk rujak di sana. Oh. Ya, Rasanya gimana sih? Asam gitu. asam. Ya. Tapi kalau di kami bisa buatnya seperti ini, buah kecombrang atau kami sebut di sini jus buah honje, ya. Honje. Terus kemudian saya juga menggunakan ini untuk membuat es krim. Ya. Tuhan, es krim gimana tuh? Ya, es krim. Es krim rasa honje. Ya, enak sekali. Dan saya juga akan mengembangkan. Saya baru mendapati kenyataan bahwa buah honje ini bisa digunakan atau sebagai bahan baku untuk pembuatan wine. Oh ya? Ya. Dan itu yang sudah membuatkan untuk saya itu chef dari Italia atau Italian chef, ya. Dan dia mengatakan this is the best food for wine in the world. Ya, tidak ada tandingannya. Ya. Ya. Kebetulan saya sudah memperkenalkan itu ke beberapa teman, ya, dan mengatakan memang enak. Ya. Dan ini kenapa unggul, ya, atau terbaik karena dia ini harum, ya. Harumnya juga khas tapi enak, ya, dan juga strong. Ya, kalau ini bukan wine, ini ya. Ya, Smart Liquors ya. Ini kita coba untuk Homex dulu. Honje Max Ya, silakan. kecombrang. Bisa dibuat macam-macam. Ada yang bikin rujak, ada yang dibikin apa tuh? Es krim. Ice juga bisa gitu. Nah, kalau untuk dapur kecombrang Surabaya sendiri dari tahun berapa sih, Pak Haji? Kami buka tanggal 20 Oktober tahun 2020. Pas puncak-puncaknya pandemi. Sebentar. Ini seger banget loh. Tadi bayangan saya tuh yang namanya biasanya dari bahan-bahan alam itu kan kadang air atau kayak Iya. gimana gitu. Ini enak banget nih Smart Liquors. Seger, ada asemnya. Kebetulan nih Etana suka banget dengan yang asam-asam nih. Ini aman nggak sih Pak Haji? Lambung lah. Oh, ini sangat aman untuk lambung, ya. Kenapa? Karena dia pH-nya di atas 7. Oh, Ya, sehingga aman untuk penderita asam lambung, ya. kabar baik nih berarti ya. Karena saya sendiri juga menderita asam lambung, ya, sebenarnya. Tapi manakala saya sibuk melayani tamu untuk ganjel perut, ya, sementara saya nggak sempat makan, saya pakai ini. Serius nggak apa-apa? Serius. Ya. Iya. Betul. Dan Tidak semua bahaya. Di Homex ini, di Honje Maksimal ini justru sudah membuktikan bahwa justru dalam kondisi perut kosong pun itu bagus dikonsumsi. betul. Dan bisa bayangkan nggak, kalau beberapa tamu saya yang datang ke sini lagi diare, ya, saya sediakan ini langsung stop. Langsung stop. Langsung stop. Iya. Jadi enggak, dia begitu datang dia mau ke belakang, saya kasih ini dulu, ya kan, langsung stop. Wah, Enggak jadi ke belakang. Iya. berarti untuk yang sembelit nggak boleh dong berarti minum ini. Nah, itu salah juga. Juga. Nah, jadi
ini mengandung serat yang tinggi atau fiber yang tinggi sehingga eh, beberapa orang yang mengalami sembelit ya atau yang memang kalau mau ke belakang ya mohon maaf ya itu mesti pakai obat pencahar ya, baru bisa. Nah, ini jalan keluarnya yang aman karena ini alami ya. Jadi minum ini sejam kemudian pasti jamin lancar. Iya, Dengan buang air saat waktu betul. Tapi orang bilang, masa sih kontradiksi gitu? Oh enggak, ada penjelasan ilmiahnya. Ini mengandung antibakteri dan anti jamur. Orang diare itu karena ada bakteri yang enggak bagus. Nah ini dia mengatasi dengan apa namanya kita konsumsi antibakterinya. Terus kemudian dia mengandung serat yang tinggi atau fiber. Nah itu untuk memperlancar yang namanya permasalahan dengan sembelit gitu. terus bunganya ini mungkin di dapur Kecamatan Surabaya sendiri mungkin dasarnya untuk ada kecenderungannya Oh, mungkin Surabaya. kita biasanya menggunakan kecombrang yang ini ya, yang masterpiece ya. Masterpiece untuk masakan kami adalah masakan gulai. Oh, gulai. Ya, Oke. dan yang paling difavoritkan adalah bandeng cabut gurih gulai. Oh, Ya, saya untuk gulai saya tersebut saya menggunakan 39 macam rempah. 39 Ya, macam rempah. karena itu fusion antara gulai Hah? Melayu dengan gulai Timur Tengah Aduh. ya dengan sentuhan Morotai. Oh, bisa dibayangkan nih pasti enak banget nih ya. Oke. Berdiri atau hadir di Surabaya dari tahun 20 ya pas puncak-puncaknya pandemi. pas Hmm. pandemi. Ini keren banget. Ini pilihan berani memutuskan sesuatu yang beda banget di mana mungkin pada waktu itu orang-orang malah lebih memilih untuk host dulu kali ya Betul. Banyak yang malah tutup. gitu. Dapur Kecamatan Surabaya harus tetap ada. Itu gimana? Atau kenapa tuh? Jadi ceritanya saya pertama kan jual kecombrang. Hmm. Ya, dulu memang susah. Saya jual kecombrang 1 bulan paling saya jual 50 sampai 100 kilo 1 bulan. Hmm. Ya. Terus kemudian dari beberapa customer yang tanya tadi kan untuk apa segala macam, Ya. saya bilang saya akan pasang tutorialnya. Saya Oke. juga udah pasang Coba gitu ya. tutorialnya. Terus kemudian ada juga minta supaya kita buka restorannya. Gitu. Oke. Nah, berdasarkan permintaan dari customer saya itu, maka saya bukalah yang namanya restoran. Gitu. Mhm. Ini apa? Dan hadirnya di saat pandemi ini lagi ini ya awal-awal dan pada puncak COVID-19 juga malah bagus ini. Betul. Kita kenalkan combrak ini ke mitra karena tahunya kayaknya baru di sini deh ada gitu. Bisa nggak sih tantangan gimana tuh Kak? Sangat berat, Mhm. asli. Sangat berat untuk memperkenalkan kecombrang untuk masyarakat Surabaya. Ah. Tapi syukur alhamdulillah saya sudah sukses. Ya, Aha. sekarang ini saya sukses. Oke. Ya, saya menjual kecombrang ini 1 bulan sekarang minimal 1 ton kita. Dulu 50 kilogram sudah bersyukur. Sudah di atas 1 ton. Iya tuh tadi. Dulu pertama-tama memang luar Surabaya ya, pendatang-pendatang. Apakah itu dari Jawa Barat, apakah itu dari Medan, atau orang Bali, Ah. ya atau dari Jawa Tengah, ya. Tapi sekarang orang Surabaya sangat familiar sudah, ya. Dan bahkan semua restoran-restoran besar di Surabaya beli kecombrangnya sama saya. Artinya saya bersyukur mereka sudah memperkenalkan juga kecombrang. Itu. Dan kita tuh buat resto-resto atau tempat
jual makan lagi. Akhirnya mengambil malah dasar gitu. Dan coba aja restoran-restoran besar di Surabaya, teman-teman bisa cek ada nggak menu kecombrang. Saya jamin pasti ada. Dan adanya juga terinspirasi dari dapur kecamatan Surabaya ini. Betul. Hmm. Makanya ada nggak sih sebenarnya tujuannya gitu tuh kenapa saya harus punya restoran atau segala masakan ini yang berbasis dasar kecombrang gitu. Apa sebenarnya yang pengen disampaikan ke masyarakat gitu? Pertama-tama, kecombrang ini tanaman asli Indonesia. Saya bangga, sangat bangga. Kenapa? Ini satu-satunya tanaman rempah. Ya, ini bukan tanaman bunga, bukan. Ini tanaman rempah, ya. Tanaman rempah yang berbunga besar dan berbuah besar. Ini satu-satunya di dunia. Anda nggak mungkin dapat lagi yang namanya tanaman rempah yang berbunga besar dan berbuah besar. Itu pertama. Yang kedua, di mana ya rempah bisa dinikmati dengan enak tanpa campuran apa namanya gula, madu atau apa Iya, 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 iya. ya. Ini satu-satunya rempah yang sifatnya pengobatan, sifatnya mencegah penyakit, sifatnya meningkatkan kesehatan dan bisa dinikmati sekaligus. Oke, kesehatan, oke, kecantikan bisa nggak sih? Oh, tentu saja. Perempuan di luar sana nih, gimana, Mbak? Ini adalah jus buah honje. Ini saya buat adalah saya protoli ini, saya cuci, saya blender, saya rebus, kemudian ampasnya jangan dibuang. Ampasnya jangan dibuang. Ya, karyawan saya sudah nunggu kalau saya buat ini, karyawan saya pasti nunggu. Buat masker. Ya, kenapa? Dia mengandung antibakteri dan anti jamur sehingga itu menjaga sebagai bahan untuk anti akne. Ya, gitu loh. Oh, bisa karena ini alami. Iya, iya, betul. Mm-mm. Betul. Dan di suku Baduy Dalam, ya, ampasnya ini atau ini tadi dihancurkan atau apa, itu dipakai untuk sampo. Ya. Terus kemudian tangkai ini, ya, ini ada getahnya. Biasanya saya gunakan getah ini untuk membantu bikin keset cuci piring. Wah, keren ya. Jadi bisa dibilang kecombrang dari mulai akarnya sampai dengan buah, bunga, semuanya bermanfaat. Betul. Untuk kesehatan iya, untuk kecantikan atau untuk perawatan juga iya. Dan ini juga karena dia ini mengandung 20 macam essential oil. Ya, ini yang adalah profesor di salah satu Unair, ya, dosen di Unair ya. Di sana dia menemukan bahwa ini mengandung 20 macam essential oil, di mana sebelumnya itu jauh di bawah itulah, ya, yang ditemukan di satu tanaman. Betul. Kita tahu yang namanya essential oil itu bermanfaat untuk fungsi pencernaan kita. Jadi sisa-sisa makanan kita tidak dapat diserap oleh pembuluh darah ya, pembuluh darah halus di lambung kita ya. Nah itu bisa metabolis ya karena dicuci oleh essential oil yang dikandung oleh program. Ya kayaknya harus nyoba nih untuk makan. Ini tuh harga gimana sih di dapur Kecamatan Surabaya? Harga kita sangat bersaing. Secara kan kalau kita tadi bahas tentang bahan-bahannya, ini kan memang tidak mudah, kemudian juga tidak umum. Pasti kalau misalnya harganya mahal, wajar-wajar aja sih. Tapi kalau untuk makanan Betul. gimana? Nah, kalau di tempat lain, ya misalnya nasi goreng kecombrang, apa kecombrang, itu pasti mereka hitung kosnya ini. Yes, kecombrang. wajar. Ya, Iya. kalau saya anggap itu nggak ada. Oh ya? Nggak takut rugi? Nggak ada. Ya, karena saya Gimana makan dong? sendiri. Ya, saya nggak ngitung unsur atau kos daripada kecombrang ini.
Ya pokoknya yang saya itu adalah cost daripada nasi gorengnya. Bisa bayangin nggak kalau misalnya ya, Anda bikin nasi goreng pakai kecombrang. Ininya aja misalnya 20.000. Ya, pakainya juga paling sedikit. Oh, lo yang Sangat terjangkau. ya. Ada mungkin lagi ada promo-promo spesial atau apa nih yang spesial dari Dapur Kecombrang Surabaya? Mungkin di area Smart Weekend juga ini ada masakan dan juga minuman-minuman di sini itu serba sehat dan enak. Betul, Belum tentu enak, tapi di sini sudah sehat. betul. Nah, kita seringkali membuat suatu open PO ya untuk misalnya yang saya lakukan sekarang ini adalah open PO untuk besok. Hari ini terakhir ya untuk close ordernya kita berikan ongkir seluruh Surabaya. Bisa bayangin loh, Iya, ya kan? kita Paci belum Dari sini, wah, kalau Sidoarjo Pondok Canda boleh loh. Bisa bayangin kalau daerah Surabaya Barat dari tempat saya itu kalau touring ya naik ojol ya itu bisa 40.000, Iya. 45.000. bisa sama Nah itu saya berikan itu loh. Iya, dengan belanja cuma 100.000 rupiah saja. Loh iya toh. Masa kalau 10.000, dong, 10.000 ya. saya kirim. Nah, itu dia. Dan dengar-dengar nih ada promo spesial yang pasti free itu gini. Apa? Oh, dessert. Itu Ya. gimana tuh? Jadi kita untuk bulan November ini kita akan berikan yang namanya dessert ya. Jadi ada yang namanya es Ambon. Nah, rasanya kayak apa? Saya jamin nggak terarahkan. Karena itu ciptaan saya. Ya, ciptaan saya dan rasanya kata orang ada yang bilang, oh kayak es kopior. Wow, bayangkan udah lah. Bayangkan kopior ya. Nah, tapi nggak ada kopiornya kok. Nggak ada kopiornya. Nggak ada. Apa yang menonjol dari es ampon itu? Lah saya sering kali membuat itu teka-teki. Siapa yang bisa nebak, saya kasih bonus. Wah, Oke. di sini kita main-main lah. Udah bisa kalau Oh ya, acara dengan kampung misalnya gitu. oh sangat bisa. Kemarin kita ngadain ya, ada yang apa, booking tempat kita itu untuk 60 orang ya. Bisa. Jadi mereka gunakan untuk presentasi produk multi level ya. Oke. Jadi suatu presentasi dengan suasana yang homey. Ya, di sini. Iya. Ini bisa di sini bisa lantai 3 VIP room ya. Berapa kali juga VIP room kita dipakai, di sana bisa daya tampung 40 orang. Kalau di ruangan lantai 2 ini bisa untuk bisa sampai 80 orang. Ya. Dan kita juga ada menu paket kalau untuk itu ya. Menu paketnya 40 apa 450.000 untuk 10 orang. Ya, tapi ada sering yang misalnya dia 15 orang mau pesen cuma satu paket, ya nggak apa-apa, Nggak apa-apa. rasanya cukup deh. Baiklah. Iya. Cukup Oke. itu. Cukup aja ya. Jadi ini ada satu referensi lagi nih ya buat teman-teman dan juga smart makers mungkin yang ada di area Surabaya atau sekitarnya. Atau sebenarnya dari manapun sih kalau misalnya penasaran kepengen tahu gimana caranya masakan, minuman dari kecombrang itu kayak gimana di sini gitu. Yang paling Betul. oke ini ya. Satu-satunya di Surabaya, di Indonesia dan di dunia. Betul. Oke, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Pak Cip. Mungkin next, kalau sekarang saya sudah nyoba dari Honje-nya, nanti mungkin yang edisi wine-nya lebih oke kayaknya ya. Oh iya. Bisa dicoba tuh. Nanti. Pokoknya ya. Thank you banget ya Pak Cip ya. Iya. Mudah-mudahan bisa semakin menyadarkan ini deh, teman-teman dan juga semua rempah-rempah atau hasil dari Indonesia sendiri itu tidak kalah menarik dengan yang lain-lain. Ini sudah terbukti dengan masakan dan juga minuman yang sudah dihadirkan oleh Dapur Kecombrang Surabaya. Terima kasih. Terima kasih.
up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.